Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Siregar dari kelas 2 Sistem Informasi dengan NIM 24573011145. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan CRUD pada salah satu tabel project saya. Di sini saya memilih tabel warga untuk contoh CRUD-nya. Di tabel warga ini saya memiliki beberapa atribut, ada 7 atribut. Yang pertama adalah sebagai primary key-nya ada warga ID, terus ada nomor KTP yang bersifat unik. Artinya nomor KTP ini pada saat insert hanya bisa diinsertkan satu kali dengan data yang sama. Jika datanya sama lagi yang ingin diinsertkan, maka tidak akan bisa. Setelah itu ada nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan juga email. Nah, untuk membuat database kita harus buka dulu VS Code. Setelah itu kita klik terminal. Nah, di terminal itu kita nanti akan menginputkan PHP Artisan Make Migration Create Warga Tabel untuk migrasi atau membuat tabel warga di dalam database kita. Nah, kita pergi ke VS Code. Nah, kita ketikkan itu di terminal, klik new terminal, kita ketikkan. Nah, nanti setelah itu dia akan menggenerate tabel migration di database. Setelah itu kita akan sesuaikan function up-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ini warga sebagai nama tabelnya. Setelah itu ada atribut yaitu warga ID sebagai primary key yang bersifat increment, artinya setiap ada insert data terbaru maka primary key-nya warga ID-nya akan naik. Misalnya insertnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Primary warga ID-nya akan naik. Setelah itu ada nomor KTP dengan nilai itu 16, seperti yang kita ketahui nomor KTP itu 16 dan bersifat unik. Artinya tidak boleh ada data yang nomor KTP-nya sama dari satu data dengan data lainnya. Setelah itu ada nama 100 maksimal 100 karakter. Setelah itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita bisa memilih salah satunya, bisa laki-laki ataupun perempuan. Setelah itu ada agama, pekerjaan, telepon, email, dan di sini ada sifatnya nullable, artinya data yang kita inputkan nanti pada saat insert itu tidak boleh kosong, dia harus ada isinya. Setelah kita buat function up-nya, kita pergi ke folder project kita dan di Laragon kita klik database. Nah, setelah itu database nanti dia akan mengarahkan ke halaman HideSQL. Di situ nanti akan tercreate tabel warga kita secara otomatis dan udah ada atribut-atribut yang kita buat di VS Code tadi yang kita migrasikan. Nah, tahap 1 telah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita akan buat model yang baru. Nah, di sini kita buat model dengan nama warga.php. Ada cara mudah untuk buat model secara otomatis, yaitu dengan menggunakan PHP Artisan Make Model Warga. Itu adalah cara otomatis seperti shortcut untuk buat model. Nah, nanti ketika kita udah buat itu, maka akan tergenerate secara otomatis file warga.php di dalam model kita. Nah, kita masukkan atribut-atribut yang udah kita buat tadi di dalam database nih. Tabel ini, warga ini adalah dalam bentuk tabel. Setelah itu ada warga ID sebagai primary key dan ada file labelnya, ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan telepon, email. Nah, kenapa kita menggunakan file label? Karena pada saat nanti kita melakukan update, berpindah ke halaman berikutnya, itu datanya itu ikut tersimpan seperti itu. Selanjutnya setelah kita buat model, kita akan buat controllers lagi. Nah, controllers, kita akan buat controllers dengan menggunakan PHP make controllers minus warga controllers minus resource di terminal, seperti cara yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu kita akan buat beberapa controller, yaitu create, update, delete. Kita akan buat yang pertama itu adalah controller dengan nama indeks yang pertama. Jadi pada saat kita buka web, indeks ini adalah yang pertama ditampilkan di dalam web kita.
di dalam URL kita. Nah, function index ini kita buat, kita ambil variabel dari data warga. Setelah variabel dari data kita simpan dengan nama data warga. Setelah itu kita akan mengarahkannya ke halaman admin yang ada di folder, ke halaman view yang ada di folder admin, folder warga, dan folder index, dan mengambil variabel data tadi. Nah, setelah itu kita akan buat function create, yang mana function create ini ketika kita mengaksesnya, dia akan mengarahkan kita ke file admin warga.create. Nanti kita akan buat view yang namanya adalah create. Setelah itu kita buat lagi function store untuk menyimpan data-data kita. Nah, di function store ini kita akan buat validasi input, yang mana nanti ketika ada error ataupun sukses, dia akan menampilkan pesan agar kita mengetahui apakah dia error ataupun sukses. Nah, di sini ada beberapa aturan, yang mana yang pertama itulah nomor KTP itu wajib unik ya, wajib unik dengan angkanya itu wajib 16. Setelah itu ada nama yang required ini maksimal itu 100. Setelah itu ada agama maksimal itu 30 karakter. Pekerjaan itu bersifat string atau karakter yang maksimal itu 50. Telepon angka ya, dia harus angka, bersifat angka, yang maksimal itu yang minimal itu 20 10 dan maksimal 20. Emailnya ini bersifat email, jadi dia harus pakai @gmail.com gitu, nggak bisa yang karakter gitu. Yang maksimal itu 100. Setelah itu kita akan buat aturan-aturan yang akan pesan-pesan yang akan ditampilkan nanti ketika kita udah input data ataupun edit data atau hapus data. Nah, ketika kita ingin melakukan update ataupun insert data, ketika nomor KTP di kolom KTP-nya itu kosong, maka dia akan menampilkan pesan nomor KTP wajib diisi. Dan ketika nomor KTP-nya itu kurang atau lebih dari 16 digit, maka dia akan menampilkan pesan nomor KTP harus terdiri dari 16 digit. Ketika nomor KTP-nya itu udah pernah diinsertkan atau udah terdaftar di dalam web kita, maka dia akan menampilkan pesan nomor KTP sudah terdaftar. Nah, ini juga namanya itu juga ketika namanya lebih dari 100 karakter, maka dia akan menampilkan pesan nama tidak boleh lebih dari 100 karakter. Begitu juga dengan aturan-aturan lainnya sampai ke bawah ini. Aturan-aturan ini udah sesuai dengan aturan database yang tadi kita buat, yang mana ini nama tidak boleh dari 100, pekerjaan tidak boleh lebih dari 50 karakter. Nah, model ini controller itu udah sesuai dengan itu. Setelah itu kita akan simpan semua yang telah diinsertkan atau diupdatekan nanti ke dalam variabel data dengan nama, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama untuk menyimpan agama, dan semuanya. Setelah itu kita akan redirect. Redirect ini untuk mengarahkan kita ke halaman berikutnya ketika kita udah selesai atau menekan tombol submit di suatu halaman. Nah, ketika kita menekan ketika kita menekan submit atau berhasil nanti, maka dia akan mengarahkan kita ke file view index. Setelah itu akan menampilkan pesan penambahan data berhasil. Ini ketika kita create nanti ya. Dari halaman yang awalnya adalah create, maka dia akan mengarahkan ke halaman index. Setelah itu kita ada function edit. Function edit ini untuk mengedit data. Setelah kita akan menyimpannya di dalam mengambil variabel data. Dan juga ketika sudah selesai melakukan edit, maka dia akan mengarahkan ke halaman edit. Selanjutnya kita ada function yang namanya update. Update ini untuk memperbarui data. Ketika ada data yang baru, maka kita tekan update. Ada data baru yang ingin kita masukkan atau yang ingin kita ubah, maka kita menggunakan function update. Nah, function update ini ketika kita klik nanti tombol update, dia akan mengambil data dari variabel warga dan menampilkannya. Setelah itu ada nomor KTP, kita simpan di variabel warga, nama variabel warga, dan seterusnya. Nah, ketika kita udah selesai melakukan update, maka dia akan redirect, mengarahkan kita ke halaman index dengan pesan perubahan data telah berhasil. Nah, ini adalah function yang terakhir, yaitu function destroy. Apa sih fungsi function destroy ini? Fungsi function destroy ini untuk menghapus atau delete database. Nah, ketika kita nanti klik tombol hapus, maka dia akan mengambil data dari variabel warga, semua data dari variabel warga, berdasarkan ID. Jadi penghapusan ini berdasarkan ID. Misalnya ID 1, 2, 3, dan seterusnya.
Setelah itu dia akan pada saat kita klik dia akan redirect. Setelah kita berhasil menghapus nih, dia akan redirect atau mengarahkan kita kembali ke halaman indeks dari yang sebelumnya, dari halaman dari delete, maka dia akan ke halaman indeks dengan pesan di halaman indeksnya data berhasil dihapus. Nah, udah selesai di controller nih. Selanjutnya kita akan buat view. View ini adalah apa yang akan ditampilkan nanti di halaman web kita. Nah, di sini saya ada referensi template yang saya gunakan dalam project ini, yaitu menggunakan file template. Saya akan menunjukkan referensinya. Yang pertama kita klik new terminal, PHP insert ini untuk menjalankan Laravel kita, mengaktifkannya. Nah, kita ikuti following. Setelah itu ini saya akan menunjukkan referensi template-nya. Nah, ini adalah referensi template saya. Nah, ini referensi dari template saya menggunakan file template. Nah, selanjutnya adalah nanti di sini akan ada dashboard. Setelah itu di sini adalah warga ya, warga tabel pertama yang kita buat di sini nanti ada warga. Setelah itu, setelah menunjukkan referensi ini, saya akan buat view. View yang pertama adalah kan kita tadi udah ada nih fungsi create, maka kita buat view-nya dulu agar nanti bisa ditampilkan di layar. Nah, di dalam view ini yang pertama kita lakukan itu adalah, ini kan saya udah buat referensi tadi, dari referensi tadi semua codingannya. Yang pertama kita lakukan itu adalah nih, mengubahnya menjadi warga tambah dan mengubah hal-hal yang berhubungan dengan tambah warga. Setelah itu pada saat kita ini, ketika kita klik nanti tombol kembali, ini kan udah klik nih, ada nanti tombol kembali, maka dia akan mengarahkan kita ke root warga indeks, mengarahkan kita ke halaman indeks ketika kita klik tombol kembali. Setelah itu, ini adalah error untuk membuat pesan error kita, menampilkan pesan error kita. Kita menggunakan alert danger atau nanti dia warnanya itu merah, warna merah sebagai alert danger atau ciri khas dari pesan error. Selanjutnya kita akan selanjutnya di sini ada root warga.store. Jadi kalau kita buat create, maka dia akan menyimpan data kita ke dalam store penyimpanan. Selanjutnya di sini kita buat atribut yang tadi, buat form menggunakan atribut yang tadi. Yang form yang pertama, nih kita buat form. Form yang pertama itu ada nomor KTP. Nomor KTP ini typenya teks. Jadi kita bisa menginputkan teks di nomor KTP tersebut. Dan ada juga ini, jangan lupa menggunakan alt. Karena alt ini sangat berfungsi ketika kita melakukan update agar pada saat kita melakukan update, data yang dari awal dari indeks itu ikut ke halaman berikutnya, ke halaman update. Jadi dia tidak terrestart ya, tidak terhapus seperti itu. Lanjut juga lakukan hal yang sama ke atribut lainnya, yaitu nama, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita menggunakan select. Jadi kita bisa pilih salah satunya, bisa mau pilih perempuan ataupun laki-laki. Ada agama dan selanjutnya sampai semua selesai kita gunakan. Nah, ini juga ada tombol nanti ada submit atau untuk menyimpan data yang udah kita create. Nah, ketika kita klik tombol submit, nanti dia akan mengarahkan ke halaman warga.index.php. Nah, kita langsung coba aja. Nah, di sini kita akan coba yang create dulu ya. Create. Salah. Kita kita belum buat rootnya dulu. Nah, yang paling penting di sini adalah kita buat root agar nanti kita bisa mengakses. Nah, di sini saya menggunakan root resource. Nah, apa sih fungsi resource ini? Nah, fungsi resource ini kita nggak perlu buat terus satu-satu seperti get, update, dan lainnya. Jadi, resource ini udah merangkum semua controller, yaitu ada update, delete, create, dan semuanya. Semuanya udah kita buat. Pokoknya yang ada di controller itu semuanya udah bisa dirangkum di dalam root yang namanya resource. Warga ini adalah nama tabel yang kita gunakan. Ini adalah nama kontrolnya. Jangan lupa untuk menginputkan kontrolernya di sini. Nah, kita cek yang create tadi, kita ke dia tadi di dalam folder warga ya, warga create. Nah, ini adalah form yang tadi kita buat. Nah, di sini kita akan coba cek apakah validation error kita bisa atau tidak. Nah, yang pertama, kita akan tadi KTP itu, nomor KTP-nya itu maksimal berapa ya? 16 ya? Harus 16 ya. Coba kita pakai nih, kurang dari 16 nih ya. Nama lengkap Rizwan.
Nah, kita klik simpan. Nah, dia akan menampilkan pesan error. Nomor KTP harus terdiri dari 16 digit, nomor telepon harus 20 sampai 20 digit tambah sesuai dengan yang ada di controller tadi. Nah, ini kan apa tadi fungsi all itu. Nah, ketika terjadi error seperti ini, datanya itu nggak restart dari awal. Jadi kita tinggal mengubah yang ini aja. Nah, kita akan buat 16 angka 4, 5, 6, 7, 8, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 16 terus nomor teleponnya kita ubah menjadi hanya kita klik simpan. Apakah dia akan nomor KTP-nya udah pernah terdaftar. Nah, kita ubah aja ya. Nah, dia akan tersimpan di sini di yang paling bawah, ini dia tadi. Tersimpan dan dia akan mengarahkan ke halaman indeks. Nah, ini adalah halaman indeks. Halaman indeks ini berisi semua data-data yang udah pernah diinsertkan dan juga ada tombol edit dan juga tombol hapus. Nah, untuk menggunakan fungsi edit dan hapus ini kita harus buat view edit dan juga view hapus. Nah, view edit dan juga view hapus ini sama. Yang pertama kita buat indeks dulu ya, indeks dulu. Nah, indeks ini isi dari codingan yang tadi itu disimpan di dalam indeks ini. Nah, setelah itu ada edit. Edit ini untuk mengedit untuk tampilan edit nanti. Nah, setelah itu ada satu lagi ya, destroy. Destroy di mana sih kita gunain destroy? Kan di sini nggak ada namanya destroy. Jadi destroy itu kita buat di dalam indeks kita gunakan ya. Kita cari. Nah, ini dia. Menggunakan metode delete. Nah, ini untuk menghapus datanya. Dan ini untuk konfirmasi nanti. Konfirmasi ketika ingin hapus data berdasarkan ID-nya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika kita klik OK, maka dia akan mengarahkan ke halaman indeks dan menghapus data. Nah, kita coba edit ya. Edit yang data paling atas. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman edit tadi, ke view edit. Nah, kita ingin edit misalnya namanya kita ganti jadi Rara. Nah, simpan perubahan. Ketika kita klik simpan, maka dia akan mengarahkan ke halaman indeks. Setelah itu kita klik hapus. Nah, ketika kita klik hapus ini, maka dia akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data ini agar data lebih aman ya. Jadi kita nggak bisa salah menghapus data gitu. Kalau misalnya kita salah klik, harus ada validasi. Jadi apakah kita ingin menghapus data? Oke. Setelah itu akan muncul pesan perubahan data berhasil dihapus. Nah, seperti itu.